Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Desa beberapa pendapat warga terkait dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang pada tanggal 12 April lalu. Lalu bagaimana masyarakat ini harus mengawal implementasi dari undang-undang TPKS ini agar benar-benar bisa maksimal dalam mencegah dan bahkan memberantas potensi terjadi kekerasan seksual di semua lapisan masyarakat. Kita akan diskusikan bersama dengan tokoh aktivis perempuan yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdiat pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Reri, salam sehat. Pagi Bu Reri, salam sehat. Pagi semuanya, sehat-sehat selalu. Bu Reri, dari cerita penyintas ini Bu, bagaimana harusnya kita merespon dari cerita dia karena sangat sulit untuk menjalani proses hukum. Bagaimana pendapat Ibu Reri? Iya, yang pertama-tama tentu saya tadi juga ikut mendengarkan ya, simpati, dan saya merasakan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Karena sebetulnya itulah yang menjadi satu di antara sekian banyak keluhan dan jeritan yang bertahun-tahun ada di antara masyarakat dan diperjuangkan oleh teman-teman dengan khususnya para aktivis juga, bagaimana agar RUU ini dapat segera disahkan. Alhamdulillah pada waktu yang lalu 12 April ya sudah diketuk. Dan ini apresiasi kepada semua pihak tentunya yang sudah mengawal dan bisa membawa RUU ini sampai selesai diproses di DPR. Kita bicara presiden, ini proses yang panjang, luar biasa sekali kawan-kawan. Berbagai macam lembaga ikut aktif, kemudian di sini saya juga melihat kerja bersama. Orang semua sudah melepaskan jaketnya masing-masing, tidak ada lagi warna partai, tidak ada lagi warna golongan, tapi semua bicara mengenai bagaimana agar undang-undang ini dapat segera disahkan. Itu yang pertama. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Yang harus dilakukan segera saat ini adalah bagaimana undang-undang ini dapat kemudian diturunkan dan diaplikasikan. Berbagai macam pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan dan memerlukan peraturan pelaksanaan, saya kira ini perlu juga dikawal oleh masyarakat ya. Dari perspektif legislatif sendiri, DPR sudah menyelesaikan satu tahap politik. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kemudian secara kedepannya setelah lengkap dengan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya semua diimplementasikan, ini yang sebetulnya baru betul-betul nanti kita dapat mengatakan bahwa kita sudah memiliki payung yang betul-betul lengkap lah. Saya kira satu langkah tentu sudah dimulai, tetapi bagaimana kemudian pemerintah bisa segera menurunkan dan menyiapkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah ya, itu yang sekarang sedang ditunggu. Baik. Bu Reri, salah satu concern di Undang-Undang TPKS ini adalah perlindungan korban itu sendiri. Korban menjadi salah satu yang menjadi perhatian di Undang-Undang ini. Perlindungan korban pasca kejadian, apa yang harus disiapkan? Biaya mahal, kemudian proses pemulihan yang cukup lama. Apa yang harus dipersiapkan untuk hal ini, Bu Reri? Ya, salah satu hal yang pada waktu lalu menjadi masalah adalah tidak adanya perlindungan korban. Paling tidak hal baik yang ada di dalam undang-undang ini dan yang diperjuangkan adalah bahwa di sini undang-undang TPKS ini melihat juga dari sisi korban. Di sini ada hal baru yang diatur seperti misalnya pemulihan ya, kemudian ada juga pendampingan termasuk dana bantuan kepada korban yang tentu ini nanti harus disiapkan oleh negara. Satu hal sebelum undang-undang ini disahkan, banyak lembaga-lembaga pendampingan yang sudah bekerja secara swadaya. Pemerintah sendiri sebetulnya juga sudah membuat rumah aman ya.
Tapi karena memang payung hukum buat korban sendiri waktu itu juga belum ada secara legal lah ya, maksud saya ya, seperti dengan kehadiran dengan DPKS ini, sehingga belum bisa maksimal. Nah, dengan hadirnya undang-undang ini, maka perlindungan tersebut menjadi sebuah keharusan. Tentu negara harus mempersiapkan. Ini juga menjadi salah satu catatan yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam peraturan pelaksanaannya harus sangat jelas, dan kemudian juga bagaimana peraturan pemerintah yang mendampingi undang-undang ini sendiri. Baik, Bu Reri. Bu Reri, salah satu yang selama ini menjadi perdebatan adalah kalau terjadi tindak kekerasan seksual, alat bukti menjadi salah satu bagian yang paling penting. Tapi pada saat diimplementasikan di lapangan, ternyata banyak sekali yang mungkin tidak memfasilitasi itu dengan baik di berbagai level. Mungkin baik di polisi, di jaksa, ataupun pasca kejadian penanganannya. Bagaimana arahan Ibu Reri untuk semua lapisan bisa menangani hal ini, Bu? Ya. Hadirnya undang-undang ini sebetulnya antara lain untuk menjawab permasalahan yang ada mengenai alat bukti. Banyak kejadian kalau hanya menggunakan sebelum ada undang-undang ini, lemah karena tidak ada hal yang mendukung, khususnya saksi alat bukti ya. Nah, ini kan sekarang sudah diberikan jalan di undang-undang ini. Tinggal sekarang sebetulnya yang menurut saya menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua adalah edukasi kepada publik itu sendiri. Gini, dari banyak hal tadi juga sudah dipaparkan oleh Metro data-data ya, betapa jumlah yang melaporkan dari kasus yang kita ketahui loh. Dari kasus yang kita ketahui saja yang melaporkan cuma sangat kecil. Padahal kasusnya kita tahu. Belum lagi kasus yang kita tidak tahu. Coba bayangkan, dari kasus yang kita ketahui saja jumlahnya sangat kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak hal. Pada waktu yang lalu memang kita bicara masalah alat bukti, tapi ada satu hal yang perlu juga kita garis bawahi, dan ini harus kita dobrak sama-sama. Bagaimana kemudian kita melakukan edukasi kepada publik. Sekarang banyak sekali kasus yang terhenti atau tidak terlaporkan karena memang ada pressure dari lingkungan. Satu, korban sendiri akhirnya menjadi tanda kutip seperti terdakwa. Mendapatkan hukuman tanda kutip dari masyarakat, bukannya didukung, tapi kemudian justru mendapatkan cercaan. Terus kemudian yang ada keluarga merasa malu, bukannya memberikan perlindungan dan sama-sama mensupport, tapi kemudian menutup. Dan yang lebih parah lagi, banyak sekali yang berusaha menyelesaikan ini dengan cara perdamaian, menutup kasusnya. Nah, ini nggak boleh terjadi, dan agar ini tidak terjadi, kita semua harus bersama-sama mengedukasi publik. Baik, terima kasih tokoh aktivis perempuan yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap dengan hadirnya Undang-Undang TPKS ini, selain untuk memberikan proteksi bagi para korban, ini juga bisa memberikan trigger begitu bagi para korban untuk mau dan berani melaporkan kekerasan yang ia alami ke aparat kepolisian untuk bisa kemudian diproses secara hukum. Terima kasih Ibu Reri untuk waktunya. Selamat pagi, salam sehat.